Terduga pelaku pengedar narkoba di wilayah Labu Api digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Barat. Warga dan pengguna jalan dihebohkan dengan kemunculan ular piton sepanjang 1,5 meter. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB, beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari berita hukum dan kriminal. Pemirsa, terduga pelaku pengedar narkoba di wilayah Labu Api digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Barat. Dari tangan pelaku, polisi sita 46,3 gram sabu sebagai barang bukti. Inilah detik-detik Reserse Narkoba Polres Lombok Barat saat gerebek terduga pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Labu Api. Saat penggeledahan, petugas berhasil menyita barang bukti 48,03 gram sabu yang dibungkus dalam plastik bening, 2 unit ponsel Android, timbangan, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan jumlah terbesar yang pernah ditemukan pada tahun 2023 ini. Adapun kronologis kejadiannya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat yang beredar di sana bahwa di tempat tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut, dan berdasarkan dari laporan itu tim kami, tim Opsnal Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Selama beberapa hari kami melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Didapatilah nama-nama terduga pelaku, saat itu masih terduga pelaku, yang diduga melakukan transaksi jual beli tersebut. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2023, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lombok Barat berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku yang melakukan transaksi narkotika diduga jenis sabu. Terhadap para terduga pelaku, RK dan HA disangkakan dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, warga dan pengguna jalan dihebohkan dengan kemunculan ular piton sepanjang 1,5 meter yang berkeliaran di Jalan Raya Lombok Timur. Setelah berhasil ditangkap, warga dengan alat seadanya, ular piton tersebut kemudian dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Dari rekaman video amatir, warga berupaya menangkap ular piton dengan karung di Jalan Raya Pejanggi, Kelurahan Maji di Kecamatan Selong, Lombok Timur. Ular piton sepanjang 1,5 meter ini berkeliaran di jalan raya dan sempat menghebohkan pengguna jalan dan warga sekitar. Ular diduga muncul dari dalam drainase dan tiba-tiba melintas di jalan raya. Setelah berhasil ditangkap oleh warga, ular piton tersebut dievakuasi petugas ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Timur. Pas apel ada informasi masuk dari satpam atau security yang ada di Rumah Sakit Risa untuk menjemput ular yang sudah ditangkap untuk diamankan, karena pihak rumah sakit dan satpamnya bingung mau merilisnya kemana, akhirnya ditelepon damkar untuk mengambil. Jenis ularnya pun ini adalah piton yang biasa yang warna hitam, dan ini lebih agresif timbang yang sekat, timbang yang kuning yang lebih kecil. Sekitar berapa meter? Kurang lebih 1,5 meter lah, karena dia baru makan, akhirnya makan ayam berfungsi untuk yang dimakan, jadi agak gemuk. Rencananya ular piton ini akan dilepas kembali ke habitatnya yang lebih aman sehingga tidak mengganggu warga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pelaku tindak pidana perdagangan diamankan Polda NTB dalam melancarkan aksinya. Pelaku mengiming-imingi korban bekerja sebagai asisten rumah tangga di Timur Tengah dengan gaji 7 juta rupiah.
Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda NTB menggelandang EN, salah seorang dari dua pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tujuan Timur Tengah saat gelar perkara. Pelaku EN ditangkap di rumahnya di Kabupaten Lombok Utara, sedangkan ER, satu orang tersangka lainnya dan merupakan warga Sumbawa, diduga telah meninggal dunia berdasarkan keterangan Kades setempat. Pengungkapan kasus TPPO dengan tujuan negara Timur Tengah berawal dari laporan korban MR. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Teddy Ristiawan, menjelaskan korban dijanjikan bekerja di Arab Saudi dengan gaji 7 juta per bulan, malah dipekerjakan di Kurdistan, Irak dan tidak diberikan gaji. Korban atas nama MR berhubungan dengan saudari ER, TSK kita, TSK yang sekarang ini, kemudian dijanjikan bekerja di Arab Saudi. Waktu itu yang bersangkutan dijanjikan kerja di Arab Saudi dengan gaji cukup tinggi, 7 juta, kemudian dengan janji juga diberikan uang fit atau uang pemberangkatan sebesar kurang lebih 3 juta, dan itu juga sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Uang pemberangkatan 3 juta dan pelunasan hutang sekitar kurang lebih 1.500.000. Sehingga agen atau TSK atas nama ER ini mengeluarkan pembiayaan awal kurang lebih 4 juta kepada korban. Inilah salah satu modus-modus para TSK perekrut pekerja migran yang akan diberangkatkan. Teddy menambahkan korban juga sempat melarikan diri dari tempatnya bekerja dan mengalami patah kaki dan melaporkan kasusnya ke KBRI di Irak. Korban pun sempat menjalankan persidangan di Pengadilan Negeri Irak sebelum akhirnya dipulangkan ke NTB. Disebutkan pengungkapan kasus TPPO oleh Subdit 4 Renakta Polda NTB sudah untuk yang kelima kalinya di sepanjang tahun 2023. Tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama iNews NTB, pemirsa. Sejumlah pengantar jemaah haji menjadi korban pencopetan saat acara keberangkatan calon jemaah haji di halaman kantor Bupati Lombok Tengah. Para pelaku berhasil menggasak barang berharga milik korban dari HP hingga uang jutaan rupiah. Kepadatan saat acara keberangkatan calon jemaah haji di halaman kantor Bupati Lombok Tengah dimanfaatkan sejumlah oknum di Lombok Tengah. Kawanan pencopet beraksi saat situasi padatnya para pengantar. Kawanan pencopet berhasil menggasak barang berharga milik korban mulai dari handphone hingga uang jutaan rupiah. Sejumlah korban mengaku pencopetan terjadi saat korban tengah berdesakan untuk bersalaman dengan calon jemaah haji dan tidak sadar dengan kehilangan barang mereka.
Anak-anak kecil terus ditaruh di kantong baju. Datang ke sana tiba-tiba enggak ada HP saya. Gila. Pas berdesakan berarti. Iya. Terus saya nangis teriak. Dan ditelepon 10 kali, aktif tapi nggak ngangkat, terus di reject, terus dimatiin. Kerumunan kan, di kerumunan. Terus tiba-tiba saya lihat HP, lihat tas nggak ada apa-apa. Oh, berapa uangnya? 1 juta. Nggak sadar. Iya. Sama saya sama saudara. Terus saudara juga tasnya udah dibuka semua, tapi nggak ada yang hilang. Sementara itu, sebanyak 5 pencopet berhasil diamankan beserta barang bukti hasil mencopet, namun polisi menduga jumlah pencopet lebih dari 5 orang. Selanjutnya, para pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Tengah. Untuk mengantar jemaah untuk selalu berwaspada, terutama barang-barang bawaan. Di antaranya apa saja itu? Mungkin barang elektronik, tas, sepeda motor, ataupun mobil. Masyarakat dihimbau agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap barang bawaan, terutama di tengah situasi ramai yang rawan pencopetan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Berangkatan ratusan calon jemaah haji kloter pertama asal Lombok Tengah disambut haru keluarga. Para CCH ini selanjutnya dibawa ke asrama haji Mataram sebelum berangkat ke Jeddah. Rombongan. Tangis haru keluarga dan calon jemaah haji untuk kelompok pertama yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah tidak dapat dibendung. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, para jemaah dapat melaksanakan haji ke Tanah Suci. Kelompok yang berangkat ini merupakan rombongan JCH perdana untuk Lombok Tengah dan akan berangkat pada kloter kedua NTB. JCH yang berangkat pertama ini berjumlah 388 orang calon jemaah haji dari total 932 orang. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, JCH terlebih dahulu dibawa ke asrama haji Mataram untuk diberikan bimbingan dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya jamaah akan berangkat ke Jeddah pada Kamis pagi. Diinapkan di asrama haji 1 hari penuh dan di situ akan diistirahatkan dan diberikan kesehatan, dicek kesehatannya oleh para petugas kita di asrama haji. Sementara itu, Bupati menghimbau kepada calon jemaah untuk tetap menjaga kesehatan sehingga dapat menjalankan rukun haji dengan sempurna. Yang berangkat menaikkan ibadah suci, tentu harus mempersiapkan diri karena haji ini bukan persoalan melaksanakan doa-doa saja, namun ini adalah ibadah fisik yang tentunya menjaga kesehatan adalah prioritas utama. Pemberangkatan JCH Lombok Tengah ini dilepas Bupati Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, antisipasi kondisi cuaca yang panas di Tanah Suci Mekah, jamaah haji embarkasi Lombok memiliki cara tersendiri, yakni dengan membawa kipas unik khas Lombok. Tingginya suhu di kota Mekah yang mencapai hingga 40 derajat Celcius membuat pemerintah mengantisipasi para jamaah untuk tidak hanya mempersiapkan psikis, tetapi juga fisik dalam menghadapi cuaca panas di kota suci Mekah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, jamaah asal embarkasi Lombok memiliki cara tersendiri, yakni dengan membawa kipas angin unik khas yang berbentuk unik. Hampir seluruh jamaah membawa kipas tangan berbentuk unik itu. Bahkan ada yang mengukir namanya ke dalam kipas dalam bentuk bordiran hingga membeli dengan harga Rp100.000. Memang sengaja dibuat untuk berangkat haji. Ya, nak ini wah. Nggih. Bekas ikut bukan belum-belum ngeno. Oh, kenapa bawa kipas ini Pak dari sini? Banget baturan jauh ya separuh bahasa itu jauh arah baturan jauh kita. Oh, nggih. 100.000. Bapak beli ini? Iya. 100.000? Beli. 100.000 rupiah. Ada namanya enggak, Pak? Nama saya ada. Ya, ada. Iya. 100.000 ini. Ampet. Ya, Kipas. Untuk mau dipakai di mana nanti, Pak? Di sini mana-mana, tempat mana-mana lah. Katanya di Madinah panas. Iya. Kalau Mekah kan panas, pakai ini ya. Oh, iya.
Tidak hanya membawa kipas angin berbentuk unik sebagai antisipasi cuaca panas, jamaah juga membuat penanda unik di koper milik mereka. Mulai dari pita warna-warni hingga kain songket khas Pulau Lombok. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Anda masih bersama News NTB pemirsa. Kemenak Lombok Barat himbau jemaah calon haji untuk tidak membawa barang bawaan yang aneh-aneh karena semua kebutuhan makanan dan minuman CJH sudah disiapkan. Pemenuhan kebutuhan jemaah calon haji selama di Tanah Suci akan dilakukan secara optimal oleh Kementerian Agama, bahkan telah menyiapkan makanan serta minuman termasuk tim kesehatan.
Kasih Haji dan Umroh Kemenak Lombok Barat, Lale Puspasari, telah menginstruksikan panitia penyelenggara ibadah haji untuk mempertegas sosialisasi bahwa musim haji tahun ini tidak lagi seperti dulu yang membawa beras sebab tidak ada masak di Tanah Suci. Semua kebutuhan bagi jemaah calon haji sangat tersedia baik yang ada di Madinah dan Mekah sehingga jemaah tidak harus sibuk membawa barang-barang yang akan dikonsumsi di Arab Saudi mengingat sudah disiapkan dengan baik. Menurut informasi yang diterima bahwa catering yang ada di Tanah Suci telah disiapkan menu Nusantara atau menu Indonesia. Sementara barang-barang yang akan dibawa oleh jemaah juga ditegaskannya diserahkan kepada para tamu Allah, artinya bisa dibawa namun jumlahnya harus disesuaikan sebab dibatasi. Memang sekarang ini alhamdulillah diberikan makan di Mekah, Madinah maupun Ar-Musnah itu 109 kali untuk jemaah. Jumlah diberikan makan baik di Mekah maupun di Madinah 109. Jadi kemarin sudah dijelaskan sama pihak Garuda bahwa rokok memang boleh dibawa maksimalnya 200 batang. Itu jadi mungkin 1 slop lebih gitu. Jadi ketentuan beratnya koper juga sudah disampaikan oleh pihak Garuda. Yang untuk koper kabin itu 7 kilo, kemudian untuk bagasi 32 kilo. Para jemaah calon haji agar memperhatikan kondisi cuaca di Arab Saudi sebab jauh lebih panas dibanding di tanah air. Selain itu, para jemaah calon haji tidak memaksakan diri dalam beraktivitas termasuk saat melaksanakan ibadah sunnah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan siswa SMK dari 10 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat meramaikan lomba kompetensi siswa tahun 2023. Mereka bersaing adu kemampuan dalam 37 mata lomba yang dipertandingkan. Para siswa SMK ini fokus mengerjakan soal yang diberikan di mata lomba automobil teknologi dan car printing di SMK Negeri 1 Selong, Lombok Timur. Mereka dengan teliti dan terampil memasang spart kendaraan dan pengecatan bodi mobil. Sebanyak 200 siswa SMK dari 10 kabupaten kota meramaikan lomba kompetisi siswa tingkat Provinsi NTB 2023 ini. Mereka bersaing adu kemampuan dalam 37 mata lomba. Selain automobil teknologi dan printing car, mata lomba yang tak kalah peminatnya adalah CNC Turning yang memproduksi beragam spare part mobil dan motor. Jadi setiap tahun SMK itu ada lomba kompetensi siswa tingkat berjenjang dari provinsi sampai nasional. Nanti di tingkat dunia juga ada Asian Competition Skill, ada World Competition Skill. Jadi sampai dia berjenjang sampai dia tingkat ASEAN dan dunia. Nah, mulai dari tingkat yang paling bawah, tingkat provinsi ini ada sekitar 37 mata lomba yang ada sarana dan prasarananya untuk kita lombakan di NTB. Nah, 37 mata lomba itu salah satunya adalah yang seperti di belakang ini namanya mata lomba CNC Milling. CNC Milling itu adalah sebuah mesin yang dikontrol oleh bahasa pemrograman, bahasa komputer. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi seluruh komponen-komponen yang ada di otomotif, baik itu permesinan maupun di sepeda motor, mobil itu, semuanya dibuat menggunakan komputerisasi. Kegiatan ini diharapkan bisa mengasah kemampuan siswa semakin terampil dan kompeten dalam bidangnya masing-masing, sehingga bisa bersaing di dunia industri. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, Imlek biasanya diidentik dengan atraksi barongsai dan di Bogor, Jawa Barat terdapat sentra perajin barongsai. Namun tidak hanya barongsai saja, perajin juga memproduksi liong atau naga panjang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Barongsai berasal dari dua kata yang berbeda bahasa tapi bermakna sama, yakni singa. Barong dari bahasa Bali dan sai dari bahasa Tionghoa. Dari semantiknya saja, barongsai sudah memperlihatkan akulturasi atau perkawinan budaya.
Kepala barong dilukis secara manual, sedangkan motif dan warnanya dipilih sesuai dengan permintaan pemesan. Untuk barongsai kita buat di sini dua jenis ya, dari Hoksan sama Pusan. Itu semuanya aliran dari selatan. Kalau untuk bentuk dan warna itu tergantung selera pemesan gitu ya. Misalkan ada warna merah, warna kuning, tinggal kita kombinasinya aja. Perpaduan warnanya biar bagus bagaimana gitu. Tahap berikutnya adalah pemasangan hiasan berupa bulu. Bulu domba yang digunakan dipesan dari Tiongkok. Inilah salah satu kendala pembuatan barongsai karena beberapa bahan bakunya harus mengimpor dari luar negeri. Tak hanya bulu domba, aksesoris berupa mata barongsai pun merupakan produk impor. Pembuatan sebuah barongsai biasanya butuh waktu 1 minggu. Harganya 5 juta rupiah. Bukan hanya barongsai, Lili Hambali dan kawan-kawannya pun memproduksi liong atau naga panjang. Proses pembuatannya mirip dengan barongsai, namun waktunya lebih lama, yaitu sekitar 2 minggu. Pembuatan liong lebih lama dibanding barongsai lantaran proses penyablonan badannya yang mencapai panjang 19 meter dan harus dilakukan berulang-ulang. Pembuatan badan barongsai relatif lebih cepat dengan aksesoris yang sama dengan kepalanya, yakni bulu domba. Aksesoris bulu domba dipasang ke badan barongsai yang panjangnya hanya 2 meter. Pesanan sih terutama dari Jabotabek gitu ya, pasti luar Jabotabek, luar pulau juga. Kita sih dulu waktu 4 tahun ke belakang kita ke Arab Saudi sama ke Jerman. Dari kalau misalkan untuk di Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke gitu, dari Aceh sampai Papua. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.